Polisi menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap pasangan suami istri pengusaha sembako di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Kedua tersangka yang ditangkap berinisial AJ alias Ari dan AM alias Aman. Mereka merupakan warga Dusun Wae Pering, Bepekon, Kecamatan Pugong. Korban bernama Rohimi dan istrinya Suryati ditemukan dalam kondisi tergeletak bersimbah darah di ruang tengah rumah mereka. Hingga kini polisi masih mendalami motif kedua tersangka dalam peristiwa ini, sementara pihak keluarga menyebut korban tidak punya masalah dalam lingkungan dan usahanya. Dan untuk lebih mendalami kasus ini, kami akan berbincang bersama dengan Kapolres Tenggamus. Sudah bergabung bersama kami AKBP Rahmat Sujatmiko. Pak Kapolres, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Baik. Mala. Selamat pagi, Mas Reza. Pak Kapolres, informasi terkini yang Anda dapatkan apa? Apakah sudah mulai terlihat titik terang dari kasus ini? Baik, betul. Jadi tanggal 13 Desember kemarin, pukul 23.30 malam minggu, dari Polsek Pugong, Polres Tanggamus mendapatkan laporan dari warga, dari pelapor, yang mana pelapor merupakan anak dari pasangan suami istri ini yang bernama Adi Rizky alias Nanang, bahwa orang tuanya meninggal. Jadi orang tuanya meninggal. Kemudian kami melakukan penyelidikan ke TKP dari tim identifikasi, anggota Reskrim Polres bersama Polsek melakukan olah TKP. Jadi setelah kita melakukan olah TKP, kita melakukan penyelidikan. Memang pada saat di TKP tidak ada saksi yang melihat maupun petunjuk di lapangan yang mengarah ke pelaku. Kemudian kita melakukan pendalaman pada saat pagi hari, dari keterangan si pelapor ini bahwa sempat diajak minum-minum dengan 2 pelaku yang saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka, diajak minum-minum di rumah salah satu pelaku. Kemudian dari keterangan si tersangka yang pertama, dia mengakui perbuatannya bahwa dia yang melakukan pertama kali melakukan pembacokan kepada almarhum atau korban perempuan ini yang bernama Suryanti. Kemudian pada saat bangun, pada saat dibacok, suaminya mendengar bahwa istrinya minta pertolongan. Jadi suaminya dibacok oleh tersangka yang kedua, yaitu tersangka Ari, AJA ini. Baik. Ya, Pak Kapolres. Lalu kedua tersangka yang sudah ditetapkan oleh polisi ini apa sebenarnya hubungan dengan kedua korban dan apakah polisi juga sudah mendapatkan motifnya? Baik, Pak. Jadi hubungan untuk pelaku dengan korban ini, kalau dari rumah, jarak rumah mereka sekitar 100 meter. Jadi memang sudah kenal, antara pelaku dengan korban ini sudah mengenal. Kemudian untuk motif, salah satu pelaku yang bernama Ari, setelah kami dalami, lakukan penyelidikan, memang sempat terlilit hutang untuk saudara atau tersangka yang Ari ini. Dia yang punya ide, dia yang merencanakan pencurian ini, namun juga tak segan-segan akan melakukan atau melukai korban apabila melawan karena sudah membawa parang. Kemudian pelaku kedua yang diajak pun juga demikian, dia juga mau mengiyakan untuk ikut giat pencurian tersebut dan juga tidak segan-segan melukai apabila korban melawan. Jadi motifnya yang salah satu karena terlilit hutang, kemudian juga yang tersangka kedua ini setelah kami dalami ada istrinya mau melahirkan. Demikian, Pak. Baik.
Oke, Pak Kapolres, terlilit hutang dengan korban atau memang ada usaha untuk menguasai harta milik korban ini untuk membayarkan hutangnya? Hasil kami lakukan penyelidikan dan interogasi bahwa eh, saudara atau tersangka yang kedua ini atas nama Ari ini dia memiliki hutang di luar. Memiliki hutang di luar sekitar 13 juta sudah dibayar 7 juta, 6 juta kurang 7 juta. Itu kekurangannya itu makanya dia mau mencuri. Kemudian juga kami dalami apakah pelaku ini juga punya hutang kepada korban, sedang kami dalami. Oke. Baik. Kemudian apa konstruksi hukum nantinya yang akan diberlakukan untuk kedua tersangka, Pak Kapolres? Kemarin kita sudah melakukan gelar perkara, jadi pasal yang kita kenakan kepada dua tersangka tersebut yaitu pasal 340 tentang pembunuhan berencana, kita lapis dengan pasal 339 KUHP, kemudian pasal 338, dan kita juntukan dengan pasal 365 ayat 4, yang mana ancamannya di atas 20 Baik. tahun dan juga seumur hidup. Baik. Terima kasih Pak Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko atas waktunya bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi dan selamat beraktivitas kembali Pak Kapolres. Terima kasih Mbak Reza, Mas Reza, Mbak Mala, selamat pagi.